Kebiasaan di pagi hari setelah sarapan langsung minum kopi. My day, my life. Kegiatan ibu rumah tangga anak satu setelah BBL tidur. Hal pertama yang aku lakukan yaitu merapikan kasur atau tempat tidur yang sudah seperti kapal pecah. Selimut aku lipat dulu, lipatnya tidak usah rapi banget ya, karena nanti juga dipakai lagi. Sayang kan tenaga, dilipat rapi ujung-ujungnya diberantakin lagi. Yang berantakin siapa lagi? Ya kalau bukan BBL. Bantal aku susun dan spray juga aku lipat. Lipatnya asal-asalan aja, toh juga nanti bakalan berantakan lagi, jadi aku nggak usah terlalu rapi banget. Lanjut bantal, selimut dan spray mau aku taruh ke tempatnya supaya nanti kasurnya bisa saya naikin ke atas. Kalian jangan heran ya, kok ada galon dekat pintu? Ya maklumlah, itu saya sengaja supaya nanti BBL tidak mengkorek-korek tembok. BBL sangat suka banget mengkorek-korek tembok, apalagi temboknya retak. Kalian bisa lihat itu di tembok ada retak, makanya BBL suka banget ke situ untuk main. Oke lanjut, kasurnya saya dirikan supaya nanti BBL main dengan baby walkernya leluasa ya teman-teman. Setelah kasurnya sudah kelar saya naikin, lanjut baju kotor BBL langsung saya taruh ke tempat kotor, dan lanjut handuk bekas BBL mandi tadi dan bekas handuk yang dipakai bapaknya BBL saya taruh ke tempatnya semula. Setelah perhanduk-handukan dan baju kotor selesai, aku rapikan dulu bekas BBL mandi. Kalian bisa lihat ini tadi setelah BBL mandi saya tidak langsung merapikan bak mandinya karena BBL sudah kedinginan. Jadinya saya tinggalin dulu, saya kasih baju dulu ke BBL, baru setelah BBL mandi lanjut saya rapihkan bekas mandinya BBL. Nah, kasur sudah selesai saya naikkan dan bekas mandi BBL juga sudah kelar saya rapikan. Lanjut lagi, ini ember saya isi penuh dulu. Setelah saya isi penuh, lanjut lagi ini kompor saya bersihkan. Walaupun masih bersih, tetap saya bersihkan karena masih ada minyak-minyak, jadi saya tidak mau minyak itu menumpuk mengkotori kompor saya. Oke, setelah kompor sudah selesai, ini kain lap masih bersih, jadi saya lipat dulu, saya rapikan dan saya taruh di dekat kompor tersebut. Nah lanjut ke meja ini. Meja ini tidak terlalu kotor ya teman-teman, jadi saya cuman melapnya sedikit-sedikit saja. Oke, setelah kompor dan meja kelar, sekarang saya mau membersihkan ini alas kulkas saya ini supaya bersih dan tidak digerumbuli semut, karena di tempat saya ini banyak banget semut teman-teman. Oke lanjut, ini magicom dan per kabel-kabelan saya cabut dari colokannya, karena kalau magicom saya itu saya cabut setelah nasinya matang karena menghebat listrik ya teman-teman. Bagian perdapur-dapuran sudah kelar. Sekarang lanjut lagi, saya akan menyapu. Sebelum saya menyapu, saya akan memasukkan bekas pempesnya BBL ke plastik dulu, karena di sini di tempat saya tinggal tidak boleh sembarangan membuang pempes, bekas pempes ya teman-teman. Jadi saya kumpulin dulu ke plastik, nanti kalau sudah banyak, biasanya sih setiap pagi saya membuang bekas pempesnya BBL. Lanjut, setelah semua sudah rapi, sekarang saya akan menyapu. Nyapunya dari dapur dulu. Kalian bisa lihat saya menyapu dari dapur. Lanjut lagi, nanti bakalan saya sapu ke bagian tengah.
Setelah selesai dari bagian tengah, baru nanti saya sapu di bagian depannya itu yang kami buat menjadi kamar kami pribadi. Oh ya teman-teman, sedikit saya jelaskan bahwa video kali ini adalah video My Day My Life, kegiatan saya di pagi hari setelah saya mengurus BBL seperti kasih makan. Setelah makan saya mandikan, setelah saya mandikan lanjut saya kasih susu, setelah saya kasih susu lanjut dia tidur. Setelah BBL tidur lanjutlah saya menyapu, bersih-bersih rumah karena mencuci, memasak itu tadi saya lakukan sebelum BBL kebangun ya, karena kalau saya melakukan itu harus BBL tidur dulu. Kalau dia kebangun saya tidak bakalan bisa melakukan aktivitas saya setiap hari seperti memasak buat MPASI dan mencuci baju serta mencuci piring. Sekian dulu penjelasan saya, lanjut lagi ke video. Ini saya sudah kelar menyapu ruang depan atau ruang tempat tidur. Sekarang lanjut lagi saya akan menyapu bagian teras. Seperti di video saya sudah kelar menyapu, lanjut lagi saya akan mempersiapkan air untuk mengepel. Dan mengepel juga saya mulai dari dapur ya teman-teman. Kalian bisa lihat dari video ini saya mengepel posisinya di dapur. Ada nggak di antara kalian itu sama dengan saya? Kalau mengepel dan menyapu itu saya awali dari dapur dulu, karena saya kalau membuang sampah posisi menyapu itu harus ke pintu depan. Bagian dapur sudah kelar, sekarang saya ngepelnya di bagian depan. Oh ya teman-teman, ada nggak hal yang sama dengan saya? Kalau ngepel itu saya itu tipenya mundur teman-teman. Jadi yang saya pel itu tidak akan saya injak lagi sebelum dia kering. Contohnya seperti di video ini ya kan, kalian bisa mengerti lah, pahamlah yang saya maksud. Ada loh teman-teman, seseorang atau pernah saya lihat itu ada orang mengepel, dia ngepelnya itu maju teman-teman. Jadi yang dia pel itu dia injak lagi, dan yang belum dipel seperti itu. Ketika saya asik mengepel, tiba-tiba BBL nangis, jadi saya stop dulu mengepelnya. Mungkin dia kepanasan, jadi saya menyalakan kipas dulu supaya dia tidak kepanasan. Pengalaman saya sebagai ibu rumah tangga punya anak satu ya seperti inilah teman-teman. Jika saya melakukan kegiatan rumah pasti ada iklannya, seperti di video itu saya lagi ngepel tiba-tiba BBL nangis, ngek minta diayun, ngek dia kepanasan, ngek dia bangun. Nah seperti itulah teman-teman kegiatan saya kalau lagi melakukan aktivitas saya selain menjaga BBL. Di sini BBL agak lama tidur ya. Setelah dia tadi bangun, dia main-main dulu. Jadi saya stop dulu aktivitas saya mengepel, saya ayun dulu sampai dia benar-benar tidur pulas teman-teman. Oke, dia sudah tidur, BBL-nya sudah tidur, lanjut lagi saya mengepel. Oh tidak, ternyata dia masih bangun, jadi saya ayun lagi. Itu pengalaman saya ya teman-teman sebagai ibu rumah tangga anak satu. Padahal saya cuman ngepel doang, itu bisa nanti kelar sejam baru bisa kelar mengepelnya. Karena apa? Karena banyak iklannya teman-teman, seperti di video yang saya ceritakan tadi ya, seperti itulah. Setelah BBL tertidur lagi, saya lanjutkan pekerjaan saya mengepel. Ini udah mau kelar ya, tinggal di depan pintu aja ini saya ngepelnya. Karena di tempat saya tinggal sekarang itu lalatnya banyak, dikarenakan di pekarangan kontrakan ini banyak yang memelihara ayam, jadi banyak lalatnya teman-teman. Jadi kegiatan saya paling utama itu
di pagi hari menyiram teras supaya lalatnya tidak terlalu banyak, teman-teman. Dulu sebelum saya menyiram teras itu, wow, sangat-sangat banyak itu lalatnya. Nah, setelah saya siram setiap pagi, lalatnya berkurang, teman-teman. Tapi ya teman-teman, ini saya curhat sedikit karena di tetangga saya itu ada ibu-ibu ya bisa dibilang udah lumayan tua. Karena saya setiap hari menyiram teras, rada becek lah ya sedikit itu pekarangan itu. Nah, dia tidak suka, teman-teman. Jadi dia itu agak rewel kalau misalkan saya itu menyiram teras setiap pagi. Padahal ya dia itu punya cucu tidak jauh beda umurnya sama BBL, cuman beda 1 bulan lebih mudaan BBL. Tapi dia tidak mengerti kenapa saya menyiram teras itu setiap hari. Padahal ya setelah saya menyiram itu bekas air kan ada pembuangannya, tapi tidak masuk semua ke pembuangan. Saya masukin, teman-teman. Kalau misalkan becek sedikit memang tidak apa-apa lah ya kalau becek sedikit, padahal itu demi kebaikan ya. Oke, singkat cerita, semua pekerjaan rumah sudah kelar saya lakukan, tinggal saya makan. Cuman tadi pas saya makan tidak saya bikin video karena lupa. Ini saya sudah kelar makan, lanjut saya mau bikin kopi karena kalau saya tidak mengopi, teman-teman, saya sangat-sangat ngantuk. Jadi hal yang saya buat supaya tidak mengantuk ya, saya minum kopi. Seperti inilah kegiatan saya kalau misalkan BBL tidur, saya makan. Habis saya makan, saya ngopi sekalian scroll TikTok atau bikin edit video atau interaksi di aplikasi Facebook. Kalian bisa lihat nih di video saya menikmati kopi. Ini saya kocok-kocok. Saya tidak tahu ya teman-teman, kok semenjak saya punya anak saya lebih suka minum kopi. Padahal dulu saya sebelum punya anak, teman-teman, saya tidak suka minum kopi dan tidak pernah minum kopi. Sekian dulu video saya dan saya akan mengakhiri video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya dan jangan lupa like, comment, subscribe akun saya supaya saya lebih giat lagi bikin video. Terima kasih. Thank you for watching. Bye bye.